Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas solihin. Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan pada kita semua untuk dapat berada di bulan yang mulia, di bulan yang penuh dengan berkah, yang mana setiap mukmin pasti menginginkan dan merasa berbahagia ketika berada di bulan yang mulia ini. Ikhwati iman, pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru kita semua Al-Ustadz Kiai Haji Aceng Zakaria pernah menjelaskan bahwa tujuan melaksanakan ibadah saum itu dapat kita ketahui dari ayat-ayat saum di akhir ayatnya masing-masing. Paling tidak ada 4 tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan saum di bulan Ramadan. Pertama adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana disebutkan dalam ayat ke-183 dan ayat 187 di surat Al-Baqarah. Kemudian agar kita menjadi orang yang berilmu, in kuntum ta'lamun, sebagaimana pada ayat 184 di surat Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga, agar kita menjadi orang yang bersyukur, yang terdapat dalam ayat 185 Quran surat Al-Baqarah, wa la'allakum tashkurun. Dan keempat, agar kita mendapatkan petunjuk atau bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di ayat 186 surat Al-Baqarah, la'allahum yarsyudun. Ikhwatimah rahimakumullah, salah satu di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah saum di bulan Ramadan adalah la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentu merupakan kewajiban setiap orang yang beriman. Karena ketika kita mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu menjadi penyebab kita wajib untuk berterima kasih, bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat kita mendapatkan keleluasaan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 cara di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semua bagaimana cara mewujudkan rasa syukur kita, wabil khusus terhadap harta yang kita miliki. Pertama adalah bersyukur dengan hati. Maksudnya kita meyakini bahwa nikmat yang kita dapatkan, harta yang kita dapatkan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satupun nikmat yang kamu miliki faminallah, maka hakikatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin harus punya keyakinan bahwa nikmat yang dia miliki, termasuk di dalamnya harta yang kita miliki sedikit maupun banyak, itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Sulaiman
Dalam Quran surat An-Naml ayat ke-40 beliau menjelaskan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Kekuasaan ini dan harta yang aku miliki, min fadli rabbi, merupakan karunia dari Tuhanku. Liyabluwani, untuk menguji aku, aashkuru am akfur, apakah aku bersyukur atau aku kufur terhadap nikmat atau pemberian tersebut. Jangan seperti yang dilakukan oleh Qarun. Ketika Qarun memiliki harta yang sangat banyak, harta yang berlimpah, malah disebutkan dalam ayatnya kuncinya saja tidak bisa ditanggung oleh beberapa orang. Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi di Quran surat Al-Qasas ayat ke-78. Tiada lain aku mendapatkan harta-harta ini atas ilmu yang aku miliki. Jadi dia tidak mau mengaitkannya dan tidak mau menyandarkannya kepada sang pemberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkeyakinan bahwa harta yang dia miliki itu tiada lain atas kuasanya, atas ilmu, atas kepintaran yang dia miliki. Nah, itu yang pertama, dengan hati meyakini bahwa harta yang kita miliki itu hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika kita sudah sungguh-sungguh meyakini bahwa harta itu merupakan titipan dari Allah, karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara spontan kita akan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap nikmat tersebut, wabil khusus harta yang kita miliki. Bukan dengan menyombongkan diri seperti yang dikatakan oleh Qarun. Jadi tidak mungkin orang yang beriman atau tidak pantas orang yang beriman mengatakan ketika dia mendapatkan keleluasaan harta bahwa ini adalah usahaku sendiri, ini adalah berkat kepintaranku, dan dia tidak menyandarkannya kepada sang pemberi harta tersebut, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukmin ketika dia mendapatkan keleluasaan harta, dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan dapat harta sedikit ataupun banyak kecuali itu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersyukur dengan anggota badan kita. Jadi setelah kita meyakini bahwa harta itu adalah pemberian dari Allah, lalu kita mengucapkan dengan lisan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka al-jawarih atau anggota badan kita mewujudkannya dengan melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama berkaitan dengan harta tersebut. Artinya harta itu kita gunakan dalam jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan menginfakkan harta tersebut, mengeluarkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati iman rahimakumullah, dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10 yang tadi dibacakan di mukadimah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'anfiku mimma razaqnakum, dan infakkanlah oleh kalian dari sebagian apa yang telah kami rizkikan kepada kamu. Min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangi kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kenapa harus segera menginfakkan sebelum datang kematian. Karena kalau sudah mati, maka kita hilang kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dari harta yang kita miliki. Makanya Allah Ta'ala berfirman, fayaqulu, dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak mengakhirkanku, memberikan aku waktu ila ajalin qarib, sebentar saja, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, aku akan bersedekah
dan aku ingin termasuk dari golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbuat baik, berbuat amal soleh. Nah, makanya orang yang tidak sempat menginfakkan, mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang nanti di akhirat dia akan merasa kecewa. Dia akan merasakan penyesalan yang amat mendalam karena ternyata harta yang dimilikinya itu sedikit ataupun banyak, ketika dia infakkan maka bisa menghindarkan dirinya dari api neraka. Karena itu dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ittaqinnar walau bisyikki tamroh. Jauhilah oleh kamu api neraka walaupun hanya dengan sepotong tamroh, sepotong kurma. Artinya sedikit sekecil apapun harta yang kita infakkan, jika kita sungguh-sungguh mengeluarkannya di jalan Allah, sungguh-sungguh untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, maka hal itu dapat menjauhkan kita dari api neraka. Ikhwati iman, pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tips atau nasihat yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari, bagaimana caranya agar kita bisa mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama terkait dengan harta. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Ad-Da'awat. Ausani an angzura ila man huwa duni wala angzura ila man huwa fauqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku agar aku melihat, memandang, memperhatikan kepada orang-orang yang ada di bawahku, wala angzura ila man huwa fauqi, dan aku tidak boleh memandang atau melihat kepada orang-orang yang ada di atasku. Jadi Rasul menasehatkan kepada kita semua agar banyak melihat orang yang ada di bawah kita. Jangan melihat orang yang ada di atas kita. Di hadis yang lain dijelaskan alasannya adalah fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallah alaikum. Hal itu lebih layak, lebih pantas agar kamu tidak menyepelekan terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu. Karena kalau orang terobsesi dengan orang-orang yang lebih tinggi, lebih atas darinya dalam hal duniawi, dalam harta, maka dia akan jauh dari merasakan kebahagiaan mendapatkan kenikmatan, mendapatkan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar atau sebanyak apapun harta yang dia miliki, kalau dia selalu melihat ke atas, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul pernah menjelaskan, kalaulah manusia punya 2 lembah emas, labtagho salisan, pasti dia akan mencari atau mengharapkan 3 atau as-salisan. Dia menginginkan lembah yang ketiga, lembah emas yang ketiga. Wama mal'abna Adam ila turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi perut manusia kecuali tanah. Artinya kalau manusia sudah mati baru keinginannya itu hilang. Itulah yang terjadi kalau manusia tidak melihat kepada orang yang ada di bawahnya, tapi selalu melihat kepada orang yang ada di atasnya. Makanya Rasul memerintahkan, lihatlah orang yang ada di bawah supaya kalian mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan. Nah, kemudian Rasul pun dalam hadis yang lain menganjurkan kepada kita semua untuk melihat orang yang ada di atas kita ketika orang yang ada di atas kita itu atau hartanya lebih banyak dari kita itu dia gunakan dalam kebaikan, dia gunakan dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul menjelaskan, tidak boleh kita iri kecuali dalam atau kepada 2 golongan. Nah, salah satu di antaranya adalah rajulin atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Kita iri kepada seseorang yang Allah beri harta,
lalu dia hartanya itu dia habiskan dalam kebenaran, dia habiskan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita iri, memandang, melihat kepada orang-orang yang punya keleluasaan harta, lalu hartanya itu dia gunakan dalam jalan Allah, dia gunakan untuk bersedekah, berinfak, dan berzakat, maka justru kita harus melihat orang-orang seperti itu agar kita termotivasi. Nah, kemudian yang kedua, wasiat yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari secara khusus dan umumnya kepada kita adalah wa ausoni bihubbil masakin wa dunuwi minhum. Rasul mewasiatkan kepadaku agar cinta kepada orang miskin dan dekat dengan mereka. Nah, nasihat ini sebetulnya akibat dari nasihat yang pertama. Kalau kita banyak melihat orang yang ada di bawah kita, maka secara otomatis kita akan dekat dengan orang-orang miskin. Kita akan sayang, menyayangi orang-orang yang membutuhkan. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Anas bin Malik, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'amana bi man bata syab'an wa jaruhu ja'iun ila janbihi wa huwa ya'lamu bihi." Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan perut kenyang, sedangkan tetangganya ila janbihi yang ada di sampingnya kelaparan, wa huwa ya'lam. Padahal dia tahu ada tetangganya yang kelaparan, tapi dia tidak mau memberi, dia tidak mau menyayangi terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ikhwati iman, pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis sahabat Ibnu Abbas pernah menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ajwadun nas, orang yang paling murah hati, orang yang paling dermawan di antara yang lainnya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan terlebih lagi kedermawanannya itu ketika di bulan Ramadan. Kita bisa menggambarkan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi, mencintai kepada orang-orang yang ada di bawahnya, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, terlebih lagi di bulan Ramadan. Kenapa terlebih lagi di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan kita diajarkan, kita diajak untuk ikut merasakan penderitaan orang-orang miskin, orang-orang fakir. Salah satunya adalah dengan merasakan rasa lapar, rasa dahaga, yang itu merupakan keadaan mereka sehari-hari, sehingga dengan demikian kita menjadi lebih peka, kita menjadi lebih termotivasi untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Ikhwati rahimakumullah, untuk itu pada bulan Ramadan kali ini, terutama bulan Ramadan ini kita laksanakan masih dalam situasi pandemi, tentu bagi kita semua punya kewajiban untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, bantuan dari kita semua. Karena itu kenapa di bulan Ramadan ada syariat-syariat atau anjuran-anjuran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk banyak berinfak. Salah satunya Rasul pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, barang siapa yang memberi makanan kepada orang yang saum, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti orang yang melaksanakannya tanpa dikurangi dari ganjaran orang yang saum itu sedikit pun. Itu merupakan anjuran agar kita banyak bersedekah, berinfak di bulan Ramadan ini. Apalagi di bulan Ramadan ini kita diakhiri dengan syariat yang namanya zakat fitrah, di mana Rasul menjelaskan tujuan dari zakat fitrah itu adalah wa tu'matan lil masakin, memberikan makanan kepada orang-orang miskin, memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini kita termotivasi, kita termasuk dari golongan orang-orang yang la'allakum tashkurun, orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah saum yang kita laksanakan pada bulan ini, sehingga kita betul-betul menjadi pribadi yang syakirin, orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya dengan menginfakkan sebagian dari
harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal itu dapat kita wujudkan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah hurafah di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurafah di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam.